Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi pada saat ini bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang setia memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami datang kepadamu, mendengarkan Engkau berbicara bagi kami, melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang berbicara, yang mendengar, biar kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu, nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan, Roh Kudus yang beracara penuh dari awal sampai pada akhirnya. Kami memulai perenungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, hidup yang berkenan kepada Tuhan bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan. Setiap orang yang telah menerima kemurahan Allah melalui keselamatan di dalam Kristus dipanggil untuk menjalani hidup yang mencerminkan kehendak dan karakter Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan menjadi bukti nyata dari iman yang hidup dan bertumbuh, saudara. Namun pada kenyataannya, banyak orang percaya mengalami pergumulan di dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dunia menawarkan berbagai nilai, pola hidup, dan standar yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Tanpa kewaspadaan rohani, orang percaya dapat dengan mudah terbawa arus dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dunia. Tidak sedikit orang percaya yang rajin beribadah, tetapi kesulitan menerapkan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rohani seolah terpisah dari kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa hidup berkenan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan aktivitas keagamaan, tetapi menuntut perubahan hidup yang menyeluruh, saudara. Hari ini kita akan belajar dari kitab Roma 12, khususnya ayat 1-2 yang berkata demikian, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang jelas mengenai bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Firman Tuhan menekankan bahwa hidup yang berkenan kepadanya dimulai dari penyerahan diri yang total dan kesediaan untuk terus diperbarui oleh Tuhan. Inilah dasar kehidupan iman yang sejati, saudara. Saya mengajak kita sama-sama akan membahas dua hal utama. Saya juga mengajak kita semua untuk fokus dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, saudara, yaitu persembahan yang hidup. Saudaraku, Rasul Paulus menasihati orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Nasihat ini bukan sekedar ajakan moral, melainkan panggilan rohani yang lahir dari pengertian akan kemurahan Allah yang besar atas hidup manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa hidup orang percaya sepenuhnya adalah milik Tuhan, karena mereka telah ditebus dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu, orang percaya tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan dipanggil untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan kepada Tuhan secara sadar dan sukarela. Penyerahan ini tidak hanya mencakup kehidupan rohani di dalam ibadah atau pelayanan, tetapi juga meliputi pikiran, perkataan, sikap hati, tindakan, serta setiap keputusan yang diambil di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dengan kata lain, tidak ada bagian hidup yang dikecualikan dari otoritas Tuhan. Hidup orang percaya dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang siap dipakainya di dalam setiap keadaan, baik di dalam situasi yang mudah maupun yang sulit. Rasul Paulus juga menekankan bahwa persembahan hidup tersebut harus kudus. Kekudusan berbicara tentang hidup yang dipisahkan dari dosa dan dikhususkan sepenuhnya bagi Allah. Kekudusan bukanlah tuntutan yang mustahil, melainkan panggilan yang disertai dengan pertolongan Tuhan.
Hidup yang kudus bukanlah hasil usaha manusia semata atau kemampuan diri sendiri, tetapi merupakan respon atas karya keselamatan dan anugerah Tuhan yang telah lebih dahulu bekerja di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Selain kudus, persembahan hidup itu juga harus berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti hidup yang senantiasa mencari kehendak-Nya di atas keinginan pribadi, ambisi, dan kepentingan diri sendiri bahkan. Orang percaya belajar untuk menundukkan kehendak mereka kepada kehendak Tuhan, serta menjadikan Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan. Firman Tuhan menjadi pedoman utama di dalam menentukan arah hidup, sehingga setiap langkah yang diambil selaras dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menyebut sikap hidup ini sebagai ibadah yang sejati. Ibadah sejati tidak terbatas pada aktivitas keagamaan, waktu tertentu, atau tempat tertentu, tetapi diwujudkan melalui ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang percaya bekerja, berelasi, melayani, dan menjalani kehidupan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, seluruh kehidupannya menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, hidup yang berkenan kepada Tuhan dimulai dari penyerahan diri yang total dan terus-menerus. Orang percaya dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Allah yang telah mereka terima, saudara. Penyerahan diri inilah yang menjadi fondasi utama dari kehidupan iman yang sejati, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada poin 2, yaitu pembaharuan budi. Saudaraku, setelah menasihatkan tentang penyerahan hidup sebagai persembahan yang hidup, Rasul Paulus melanjutkan dengan peringatan agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia memiliki cara berpikir, nilai, dan tujuan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Tanpa disadari, orang percaya dapat terpengaruh oleh pola hidup dunia jika tidak menjaga kehidupan rohaninya dengan sungguh-sungguh. Menjadi serupa dengan dunia berarti membiarkan pikiran dan hati dibentuk oleh nilai-nilai duniawi. Cara pandang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, kenikmatan sesaat, dan ambisi pribadi dapat menjauhkan orang percaya dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan pentingnya perubahan yang dimulai dari dalam diri manusia itu sendiri. Rasul Paulus menekankan bahwa perubahan tersebut terjadi melalui pembaruan budi. Pembaruan budi adalah proses di mana cara berpikir manusia diubahkan oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Pikiran yang dahulu dikuasai oleh dosa dan keinginan dunia diperbarui sehingga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pembaruan budi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Orang percaya dipanggil untuk terus belajar firman Tuhan, hidup di dalam doa, dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Melalui proses ini, pola pikir yang lama ditinggalkan dan digantikan dengan pola pikir yang berkenan kepada Allah. Hasil dari pembaruan budi adalah kemampuan untuk membedakan kehendak Allah. Orang percaya yang hidup di dalam pembaruan mampu mengenali apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap situasi kehidupan. Kehendak Allah dinyatakan sebagai apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Dengan demikian, hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak terlepas dari pembaruan budi yang terus-menerus terjadi. Ketika orang percaya membiarkan pikirannya diperbarui oleh firman Tuhan, hidup mereka akan diarahkan untuk berjalan sesuai kehendak Allah dan memuliakannya di dalam segala hal. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau menyimpulkan firman Tuhan memberikan gambaran yang sangat jelas dan mendasar mengenai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup yang berkenan kepadanya dimulai dari penyerahan diri yang total, yaitu mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Penyerahan diri ini bukan sekedar komitmen di awal iman, melainkan sikap hidup yang terus dijalani setiap hari, saudara. Inilah dasar dari ibadah yang sejati, di mana seluruh kehidupan dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Selain penyerahan diri, orang percaya juga dipanggil untuk mengalami pembaruan budi secara terus-menerus, dengan menolak pola hidup dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan dan membiarkan kebenaran firman-Nya memperbarui cara berpikir, sikap, dan nilai hidup.
Orang percaya dimampukan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Pembaruan ini menolong orang percaya untuk tidak hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Kehidupan yang diperbarui akan menuntun orang percaya untuk mengenali dan melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kehendak Tuhan menjadi dasar pengambilan keputusan, hidup orang percaya akan menghasilkan buah yang nyata. Hidup yang demikian tidak hanya membawa pertumbuhan rohani secara pribadi, saudara, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup dan berdampak bagi dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang taat dan kerendahan hati. Marilah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk memperbarui setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam pikiran, sikap, maupun tindakan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk hidup berkenan kepadanya dan memuliakan namanya di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup kami kudus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kalau dengan kekuatan kemampuan kami sendiri kami tidak akan pernah berkenan kepadamu. Tetapi oleh anugerah-Mu, pimpinan Tuhan, dan kesetiaan-Mu ya Roh Kudus untuk membimbing kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman. Dan kami percaya Kau senantiasa membimbing kami ke jalan yang benar, sehingga kami dimampukan untuk seperti Kristus. Tuhan tolong kami di dalam segala aspek kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, biarlah kami menjadi cerminan kasih-Mu bagi semua orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Ini doa kami bersama juga mengakhiri perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.